Hai Tribuners, selamat datang di Top News untuk preview berita unggulan yang akan terbit dalam bentuk e-paper Kamis 29 Oktober 2020. Halo Bos. Ya, selamat malam, Vin. Ya, selamat malam. Untuk berita-berita besok, kita tidak terbit dalam bentuk koran, tapi dalam bentuk e-paper yang biasanya disebarluaskan ke para pembaca. Untuk konten sendiri kita menyiapkan beberapa informasi masih terkait perkembangan Pilkada Sulawesi Utara, di mana kita coba masuk dari sisi orang-orang dekatnya pasangan calon. Misalnya untuk pasangan petahana ini kan punya istri mereka itu mencoba membantu dengan turun langsung ke masyarakat, misalnya membagikan masker kepada warga di pasar atau di kepulauan, kemudian membagikan sembako-sembako kepada warga yang terdampak COVID. Nah, ini kita coba ukur seberapa besar sih pengaruh ke elektoral si pasangan calon. Kan kegiatan-kegiatan pencitraan begini misalnya ya pasti akan berpengaruh ke pasangan calon, orang-orang dekat mereka lah. Misalnya Ibu Rita Tamuntuan dan Ibu Devi Thanos untuk petahana, Oli Dono Kambe dan Stephen Kando. Kemudian Ibu Johanna Tumbuhan, Ibu Nini untuk Teti Paruntu. Kemudian untuk Sian Lanjar, istri Sian Lanjar, Ibu Musiwin Nunggio. Nah, dia bagi-bagi sembako juga di Boltim. Beliau juga kan anggota Dewan Sulawesi Utara dari Dapil Bolmong Raya. Nah, beliau bagi-bagi sembako katanya di daerah Bolmong Raya sana. Kita coba mengukur seberapa besar pengaruh elektoral dari kegiatan orang-orang dekat ini. Gitu. Selain isu pilkada, Bos? Masih juga seputar isu pilkada Sulawesi Utara. Nah, ini ada laporan dari tim sukses Oli Stephen. Nah, mereka melapor ke KPU, yang mana mereka punya sekitar berapa sih ini ya? 250 kelompok relawan. Nah, ini cukup besar. Kalau yang 2 minggu lalu atau di awal kampanye itu sekitar 200, berarti ada ketambahan 50 kelompok relawan yang dikomandani oleh si Rocky Wawor. Nah, beliau telah melapor ke KPU, yang mana petahana ini punya 250 kelompok relawan. Cukup besar juga untuk ukuran Pilkada Sulut. Sulut ya. Ya. Selain itu, Bos? Untuk Pilkada tentu kita akan lengkapi dengan analis para pengamat seberapa besar pengaruh elektoral pencitraan dari para orang-orang dekat mereka ini. Selain itu, untuk berita nasional kita juga menyiapkan masih soal COVID. Nah, ini ada tren nasional, Indonesia lagi mengalami penurunan dari zona merah ke oranye ya. Oranye. Zona oranye itu ada 20 daerah. Artinya apa? Indonesia mungkin mulai dapat mengendalikan si penyebaran virus ini. Selain itu, selain COVID, kita juga menyiapkan mengikuti perkembangan Pilpres Amerika. Ini makin dekat tanggal 3. Konstelasi di Amerika makin panas, bahkan ada kasus terakhir mungkin di Philadelphia, penembakan warga kulit hitam itu terjadi lagi. Nah, mungkin ini akan menjadi ledakan politik di Amerika. Oke. Untuk berita ringan? Untuk berita ringan kita coba angkat isu-isu lokal seputar bantuan-bantuan kemanusiaan. Misalnya si anak follow up-nya si Dennis itu, anak yang sakit itu. Ya, di Bolmong. Yang di Bolmong itu. Kira-kira itu sih. Oke. Itu besok.
Demikian Tribuners untuk preview berita unggulan yang akan terbit dalam bentuk e-paper Kamis 29 Oktober 2020. Jangan lupa untuk membaca Tribun Manado dan jangan lupa lagi untuk terus menerapkan protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan 3M. Apa Ya. bos? M yang pertama? Pertama, pakai masker. Pakai masker. Kedua, Kedua. rajin cuci tangan. Cuci tangan. Ketiga, Menjaga jarak. jaga jarak. Dan Dan ingat Ingat pesan pesan ibu. ibu. Selamat selamat malam. malam.